Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Untuk ketua kelas, mohon untuk dipimpin doanya. Jelas nggak? Baik teman-teman, selamat pagi. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada kalian yang telah tepat waktu untuk hadir di Zoom pertemuan hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, isi absensi ya yang sudah Ibu share di grup WA. Untuk pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari untuk dari kedaulatan Indonesia. Bentuk dan prinsip kedaulatan Republik Indonesia itu adalah untuk berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan hukum Indonesia yaitu mengenai kedaulatan rakyat ditugaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, ada yang tahu tidak tentang apa saja sistem pemerintahan yang pernah dianut oleh Indonesia? Saya Bu Amanda yang ingin menjawab. Iya, silakan Amanda. Menurut saya, sistem pemerintahan yang pernah dianut oleh Indonesia itu ada 4, Bu. Yang pertama, sistem pemerintahan yang demokrasi parlementer. Yang kedua, sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Yang ketiga, ada sistem pemerintahan demokrasi Pancasila Orde Lama. Dan yang terakhir itu ada sistem pemerintahan demokrasi Pancasila masa reformasi. Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih Amanda yang sudah menyebutkan tentang sistem pemerintahan yang pernah dianut Indonesia. Benar yang tadi telah disebutkan oleh Amanda bahwa Indonesia mengalami perkembangan demokrasi ada 4 sistem yang telah disebutkan Amanda. Dan sini saya akan menjelaskan sistem pertama, yaitu tentang demokrasi parlementer. Pada periode ini, terutama pada kurun waktu tahun 1945 sampai tahun 1949, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demokrasi harus dilaksanakan adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial. Namun, dengan keluarnya maklumat pemerintah pada tanggal 14 November 1945 berubah menjadi demokrasi parlementer. Begitu pula pada kurun pemberlakuan Undang-Undang Dasar RIS 1949, Indonesia dibagi ke beberapa negara bagian. Sistem pemerintahan yang dianut inilah demokrasi parlementer. Pemerintah dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai lembaga lambang atau karena pada umumnya rakyat menolak adanya RIS. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno menyatakan bahwa kembalinya bentuk negara Kesatuan Indonesia berdasarkan UUD S 1950. Nah, pada masa pemberlakuan itu, demokrasi parlementer masih tetap diberlakukan. Namun, pada kenyataannya, demokrasi ini tidak cocok jika disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Nah, setelah Ibu menjelaskan tentang sistem demokrasi parlementer, ada yang tahu tidak arti dari sistem pemerintahan parlementer itu apa? Saya, Bu. Iya, Ali, silakan. Jadi sistem parlementer itu adalah sebuah sistem di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan sehingga parlemen ini dapat mengangkat perdana menteri dan juga dapat menjatuhkan suatu pemerintahan yang ada di Indonesia yaitu dengan mengeluarkan mosi tidak percaya. Mungkin itu, Bu.
Baik, terima kasih atas jawabannya Ali. Benar yang apa disampaikan oleh Ali, bahwa sistem pemerintahan adalah itu, dan seiring berjalannya sistem pemerintahan ini, dianggap tidak berjalan dengan semestinya dan menyebabkan silih bergantinya kabinet, pembangunan tidak lancar, serta partai-partai mementingkan kepentingan partai dan golongannya. Hal ini sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan negara. Oleh karena itu, Presiden menganggap bahwa keadilan ketatanegaraan Indonesia ini tidak dalam bahaya dan tidak sesuai dengan sistem pemerintah itu. Maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden mengeluarkan dekret Presiden. Isi dekret Presiden sebagai berikut. Yang pertama itu ada pembubaran Badan Konstituante, yang kedua pemberlakuan kembali UUDS 1945 dan untuk tidak memperlakukan UUDS 1950. Pembentukan Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Yang keempat pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Untuk dan dikeluarkannya dekret Presiden ini, maka dinyatakan bahwa demokrasi parlementer berakhir. Setelah demokrasi parlementer berakhir, dimulailah demokrasi terpimpin. Dan pada periode ini, sering juga disebut dengan Orde Lama. Undang-undang dasar yang digunakan adalah Undang-Undang tahun 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Menurut UUD NRI tahun 1945, Presiden bertanggung jawab kepada DPR, Presiden, dan DPR berada di bawah MPR. Pengertian demokrasi terpimpin pada sila keempat, yaitu dipimpin oleh hikmat kebiasaan dan permusatan perwakilan. Terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan Presiden menimbulkan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Puncaknya terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965. Yang merupakan bencana nasional bagi bangsa Indonesia. Penyimpangan itu, ada yang tahu tidak penyimpangan apa saja yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin ini? Saya coba jawab, Bu. Ya, silakan Robi. Ya, untuk penyimpangan yang terjadi pada masa itu yang saya ketahui, yang pertama itu ada pengangkatan presiden semasa atau seumur hidup, itu berdasarkan ketetapan MPRS nomor 3 garis miring MPRS tahun 1963. Kemudian juga ada penyimpangan politik luar negeri, di mana saat itu Indonesia hanya bekerja sama dengan negara-negara yang menganut sistem sosialis komunis dan juga melakukan konfrontasi dengan hampir semua negara-negara barat, Bu. Mungkin itu saja, Bu. Baik, terima kasih Robi. Benar apa yang disampaikan Robi, itu adalah beberapa penyimpangan yang terjadi pada demonstrasi pemimpin. Selain yang telah disebutkan oleh teman kalian, ada beberapa penyimpangan yang terjadi selain disebutkan itu. Yaitu ada pengaburan sistem kepartaian. Yang kedua, Presiden membubarkan DPR pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR menyetujui RAPBN yang diajukan tahun 1960. Dan Presiden membentuk DPR-GR pada tanggal 24 Juni 1960. Yang ketiga, pengangkatan Presiden seumur hidup melalui MPRS nomor 3 garis miring MPRS tahun 1963. Yang keempat itu ada hak asasi manusia yang lemah, terbatasnya peranan pers, terjadinya sentralisasi kekuasaan. Dan adanya penyimpangan-penyimpangan ini membuat stabilitas politik dan kehidupan ketatanegaraan tidak berjalan sebagai semestinya, terutama pada masalah keamanan ketertiban masyarakat. Keadaan negara yang tidak stabil menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat, terutama pada pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Beberapa kalangan masyarakat tersebut kemudian mengajukan 3 tuntutan rakyat. Ada yang tahu 3 tuntutan rakyat apa saja yang diajukan itu? Saya, Bu. Baik, silakan. Enggak. Menurut saya 3 tuntutan rakyat itu ada bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur PKI, sama yang terakhir turunkan harga dan perbaiki ekonomi, Bu.
Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Adinda itu benar adanya. Ada 3 tuntutan rakyat yang diajukan oleh rakyat. Nah, dan adanya 3 tuntutan ini mendapatkan tanggapan dari pemerintah yang mengambil langkah-langkah konkret, terutama dalam menciptakan keamanan dalam negeri yang dengan dikeluarkannya surat Perintah 11 Maret atau Super Sermar dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Tidak lama kemudian, masa kepemimpinan Soekarno beralih kepada Presiden Soeharto yang disebut sebagai masa Orde Baru. Pemerintah Orde Baru bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sesuai dengan ketentuan. Dan berakhirnya masa Presiden Soekarno yang beralih kepada Presiden Soeharto, maka sistem pemerintah menganut demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila pada periode ini dikenal dengan sebutan Orde Baru, yang bertekad melakukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pada periode ini secara tegas dilaksanakan sistem demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsi lembaga-lembaga tertinggi dan sesuai amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Demokrasi Pancasila berpangkal dari kekeluargaan dan gotong royong, sehingga dapat dirumuskan bahwa demokrasi Pancasila berarti berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan didasari nilai-nilai ketuhanan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi yang berdasarkan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini memiliki beberapa keunggulan yang dimiliki oleh demokrasi Pancasila. Yang pertama itu mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan. Yang kedua, mengutamakan keselarasan, keseimbangan antara hak dan kewajiban antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Yang ketiga, lebih mengutamakan kepentingan dan keseluruhan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan dalam pelaksanaannya, sebagai akibat dari kekuasaan dan masa jabatan presiden yang tidak dibatasi periodenya, maka kekuasaan menumpuk pada presiden sehingga terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Nah, hal tersebut ditandai dengan tumbuh suburnya budaya korupsi, kolusi, atau nepotisme yang bisa disebut dengan KKN. Kebebasan bicara dibatasi, praktik demokrasi menjadi semu, dan lembaga negara berfungsi sebagai adat kekuasaan pemerintah. Maka dari itu lahirlah gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa yang menuntut reformasi dalam berbagai bidang. Puncaknya adalah dengan menyatakan pengunduran diri Presiden Soeharto dan maka diangkatlah B.J. Habibie sebagai presiden berikutnya. Dan pada selanjutnya Indonesia memasuki sistem pemerintahan dengan demokrasi Pancasila masa reformasi. Demokrasi yang dikembangkan pada zaman reformasi ini pada dasarnya adalah demokrasi berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan penyempurnaan pelaksanaan dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokrasi. Selain itu, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga negara dengan penegakan fungsi, wewenang, dan juga tanggung jawab. Mengacu pada prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Nah, pada demokrasi Pancasila saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR MPR, hasil pemilu pada tahun 1999 yang memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi negara yang lainnya. Dan ada beberapa hal penting dalam demokrasi Pancasila pada masa Pancasila reformasi ini. Yang pertama itu ada komposisi elit politik. Dalam demokrasi modern dengan berbentuknya demokrasi perwakilan rakyat, mendelegasikan kedaulatan dan kekuasaan kepada para elit politik. Yang kedua, desain institusi politik.
yaitu para elit politik mendesain institusi pemerintahan dan memiliki pengaruh besar dalam menentukan apakah demokrasi baru menjadi stabil, efektif, dan juga terkonsolidasi. Yang ketiga ada kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik di kalangan elit dan monolit. Yang keempat ada peran civil society atau masyarakat madani untuk menciptakan kultur Indonesia yang mengajarkan keterampilan dan nilai-nilai demokrasi serta sikap kompromis serta menghargai pandangan berbeda. Nah, karena penjelasan tentang materi sistem yang peradilan Indonesia telah selesai, Ibu akan mengajukan 2 pertanyaan. Ada yang bisa menjawab pertanyaan pertama? Saya mau coba jawab yang pertanyaan pertama, Bu. Iya, baik, silakan, Robi. Itu kan kalau pertanyaan itu mengenai apa perbedaan sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer ya, Bu ya. Yang saya ketahui itu mengenai perbedaannya di mana sistem pemerintahan presidensial ini baik kepala negara ataupun kepala pemerintahan ini dipegang oleh seorang presiden saja, Bu. Dan juga tidak ada pemisahan di antara keduanya. Sedangkan dalam sistem pemerintahan parlementer ini memiliki presiden, kemudian adanya juga sultan ataupun raja-raja sebagai kepala negaranya, Bu. Mungkin itu saja, Bu. Baik, terima kasih Robi atas jawabannya. Untuk pertanyaan kedua, ada yang bisa untuk menjawab pertanyaannya? Saya Bu Amanda izin menjawab. Baik, Amanda. Ya, pertanyaannya kan apa saja ciri pemerintahan presidensial. Nah, ciri-ciri pemerintahan presidensial itu ada 2. Yang pertama dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Lalu yang kedua ada kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui Badan Perwakilan Rakyat. Itu saja, Bu. Sudah. Baik, terima kasih Amanda. Karena materi telah dijelaskan semua dan juga pertanyaan-pertanyaan yang ada telah dijawab, maka Ibu akan menyimpulkan tentang pertemuan pada hari ini. Tadi kita sudah melakukan pembahasan tentang diskusi tentang materi sistem pemerintahan Indonesia. Nah, setelah pembahasan materi ini, kita jadi mengetahui bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sering berganti pada mulanya. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia itu ada sistem pemerintahan demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila pada Orde Baru, dan juga demokrasi Pancasila pada masa reformasi. Sebelum menutup pertemuan pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk tugas kelompok. Tugas kelompok itu mengenai mencari informasi dan menjelaskan tentang lembaga-lembaga negara dan hubungannya antar lembaga tersebut. Dikerjakan dalam bentuk makalah, format Word, dan akan dikumpulkan pada waktu seminggu. Itu saja yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.